Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Tiada untayan kata paling indah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini selain untayan kata puja kepada Zat yang Maha Kuasa. Puji kehadirat ilahi Rabbi serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya tanpa pandang bulu. Dari tukang sate sampai Pak RT, dari penjual kue sampai Pak RW, dari pemungut sampah sampai Pak Lurah, dari tukang parti sampai Pak Bupati, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur, dari tingkat pengamen sampai tingkat presiden, semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan baginda Allah, Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang selalu patuh di setiap waktu dan taat di setiap saat. Kata-kata takzim saya yang teristimewa sekali yaitu kepada Yang Mulia Abadi selaku pimpinan Dayah Nurul Islam Babah Buluh ini beserta keluarganya, dan penghormatan saya kepada seluruh dewan guru serta alumni-alumni yang ada di Dayah Nurul Islam ini, dan penghormatan saya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang telah menuntut ilmu di Dayah Nurul Islam ini demi menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dewan juri yang arif dan bijaksana dengan irisan tinta kejujurannya yang saya hormati, Bapak Ibu serta protokol yang saya muliakan, hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menuntut ilmu dan keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa orang yang mengetahui, orang yang berilmu tentu tidak akan sama dengan orang yang bodoh dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia akan mudah menghadapi persoalan kehidupan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak menuntut ilmu, maka dia akan menghadapi berbagai macam kesulitan dan hidupnya diliputi oleh kesusahan dan kesengsaraan. Betul? Jangan jauhi, betul? Sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada semua yang hadir di sini. Mau anaknya pintar? Mau anaknya dengan ilmu? Dan mau anaknya ganteng seperti saya? Saya yakin semua yang hadir di sini pasti ingin anaknya pintar dan cepat ilmu.
serta anak ganteng seperti saya. Di mana kita mengasah amal dan ilmu pengetahuan? Di mana saja boleh, akan tetapi saya usulkan tempatnya di Dayah Nurul Islam Babah Hulu ini. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ibadahnya akan diterima dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak menuntut ilmu, maka ibadahnya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ruslan menegaskan dalam kitabnya, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Maka siapa saja yang beramal tanpa dengan ilmu, maka ibadahnya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang pendengar yang dirahmati Allah, betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa apabila ada seorang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan yang tidak menuntut ilmu, maka dia akan berdosa sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak belajar, dia tidak beribadah, dan dia tidak bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah, melihat betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, maka menuntutnya pun memiliki beberapa keutamaan bagi kita. Lalu, apa sajakah keutamaan menuntut ilmu itu? Ada yang tahu, Ustaz? Ada. Ustazah, ada yang tahu? Yang pertama, ilmu adalah jalan menuju surga. Setiap muslimin dan muslimat semuanya pasti ingin masuk surga, betul? Dan saya yakin semua yang hadir di sini pasti ingin masuk surga. Oleh karena itu, jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu fi tariqan ilal jannah." Maka siapa saja yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadirin sedang pendengar yang dicintai Allah. Yang kedua, dari keutamaan menuntut ilmu itu adalah bahwa ilmu akan mengangkat harkat dan derajat manusia. Setiap kita pasti ingin mulia, betul? Setiap kita pasti ingin jaya, betul? Dan setiap kita pasti ingin berada pada harkat dan derajat yang mulia. Kemuliaan tidak terdapat pada harta, kemuliaan tidak terdapat pada tahta dan kedudukan yang tinggi, tetapi kemuliaan hanya bisa didapatkan oleh ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat harkat dan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Hadirin sedang pendengar yang dicintai Allah. Yang ketiga, dari keutamaan menuntut ilmu itu adalah bahwa ilmu adalah benteng dari godaan iblis. Sejak kita lahir, kita telah disiapkan musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang akan selalu menggoda kita, musuh yang akan selalu menghina kita, dan musuh yang akan
taala. Musuh itu bukanlah saudara-saudara kita. Musuh itu bukanlah tetangga-tetangga kita. Dan musuh itu bukanlah orang yang setiap harinya menghina dan mengejek kita. Tetapi musuh itu tidak lain adalah iblis. Dengan berbagai cara dia akan menyerang kita, dan dengan berbagai jurus dia akan menusuk kita, dan dengan berbagai senjata dia akan memusnahkan kita. Senjata yang ampuh untuk membentengi kita dari musuh yang bernama iblis adalah ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Hadirin rahimakumullah. Saya sebutkan yang keempatnya. Ilmu adalah cahaya penerang bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, ilmu adalah warisan para nabi. Dari uraian pidato saya dapat kita simpulkan sebagai berikut. Ada 5 keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu adalah jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu akan mengangkat harkat dan derajat manusia. Dan yang ketiga, ilmu adalah benteng dari godaan iblis. Yang keempat, ilmu adalah cahaya penerang bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, ilmu adalah warisan para nabi. Dari uraian demikian pidato saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Tak lupa saya yang masih dalam tahap belajar ini, mohon doa semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan saya sebagai dai, mubalik dan ulama yang selalu takut pada Allah dan sayang kepada semua manusia. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin anaknya jadi ulama? Antarkan anaknya ke Dayah Nurul Islam Babah Gulu ini. Makan nasi goreng padang pakai rendang nyangkut di gigi. Kalau nanti umurku panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.